Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, senang jumpa lagi dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di sini ingin kembali menyampaikan kabar-kabar terindah tentang dunia perpolitikan di negeri plus 62 ini, yaitu kabar terakhir mengenai pemerintahan kita yang tersebar di dunia maya, di dunia elektronik maupun di berita-berita online, sekaligus berita-berita di TV nasional yang menyatakan bahwa pemerintahan kita saat ini pemerintah yang anti kritik. Apakah benar pemerintahan Jokowi saat ini benar-benar anti kritik, atau malah sebaliknya, bahwa pemerintahan Jokowi telah menunjukkan pemerintahan yang demokratis, di mana setiap sisi-sisi kebangsaan dibangun secara demokratis, selalu mendengarkan suara hati nurani rakyat secara langsung melalui media sosial. Mungkin saja pemerintahan Jokowi benar anti kritik, di mana kita melihat secara langsung di televisi nasional maupun di media-media online lainnya yang menunjukkan indikasi bahwa pemerintahan saat ini memang benar-benar anti kritik, di mana yang peristiwa yang masih hangat dalam pikiran kita itu peristiwa ketika Habib Rizik baru pulang dari Arab Saudi setelah 3 tahun lebih merantau di negeri orang, dan ketika dia pulang disambut oleh masanya yang sangat mencintainya, dan Habib Rizik mengumpulkan mereka di rumahnya di Jalan Petamburan, dan itu diindikasi oleh pemerintah sebagai kelompok orang yang melanggar prokes atau protokol kesehatan, yang diartikan juga melanggar undang-undang, dan pelanggaran itu dilaporkan oleh pihak-pihak yang mendukung kepada pemerintah. Alhasil, setelah lebih kurang 2 kali diadakan pemanggilan, Habib Rizik akhirnya datang memenuhi panggilan tersebut, dan ironisnya pelanggaran prokes tersebut diakhiri dengan memborgol atau mengikat kedua tangan Habib Rizik memakai plastik pengikat yang terindikasi sepertinya seorang kriminal kelas berat, dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ditunjukkan di depan publik, penangkapan seorang ulama yang melanggar prokes dengan menerapkan pola seperti menangkap seorang teroris. Padahal yang diketahui adalah hanya melanggar prokes. Dan di mana perbedaannya? Kenapa pemerintah dianggap anti kritik? Ketika rombongan yang Habib Rizik ini juga melaporkan ada sekumpulan orang-orang melakukan kerumunan, mengumpulkan orang ramai di suatu tempat dalam rangka pilkada, dalam rangka tausiah juga. Akan tetapi yang melakukan pilkada itu, yang melakukan tausiah itu adalah kelompok orang-orang yang mendukung pemerintah, dan itu telah resmi dilaporkan kepada Bareskrim. Akan tetapi tindak lanjutnya tidak ada, dan disinilah secara kasat mata pemerintah telah melakukan ketidakadilan kepada sesama warga bangsa ini. Kalau memang pelanggarannya sama-sama melanggar prokes, seharusnya juga dilakukan penangkapan seperti apa yang telah dihadapi atau dialami oleh Habib Rizik CS ini. Dan kalau inilah yang terjadi, maka bisa jadi pemerintah dianggap berpihak kepada kritik. Dikritiknya adalah terhadap ketidakadilan hukum yang dilakukan oleh pemerintah secara terang benderang.
Itu merupakan suatu indikasi bahwa pemerintah kita anti kritik. Kalau seandainya kritiknya juga salah, dia kelompok pemerintah ini melanggar peraturan kesehatan atau protokol kesehatan, dan juga semestinya dilakukan penangkapan seperti apa yang dialami oleh Habib Rizik. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini artinya pemerintah tidak mau mendengarkan apa yang telah menjadi keresahan warga ketika kasus yang sama seharusnya dilakukan proses yang sama. Akan tetapi hal itu tidak terjadi. Dan ini sangat disayangkan sekali para warga bangsa kita kalau pemerintah tetap memperlakukan tebang pilih yang seperti ini. Off power daripada demokrasinya yang saat ini sedang terjadi. Dan saya tidak begitu meyakini seperti apa yang dikatakan oleh Rizal Ramli bahwa demokrasi saat ini adalah demokrasi kriminal. Atau mungkin juga kalau ditelusuri secara lebih detail mungkin ada benarnya juga demokrasi kriminal. Tapi perlu kajian lebih dalam lagi hingga muncul pada suatu tesis yang menyatakan bahwa demokrasi saat ini adalah demokrasi kriminal. Dan saya tidak mengatakan itu sebagai sebuah kesimpulan. Saya hanya menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi saat ini anti kritik, itu ada benarnya. Tetapi terakhir ini juga Pak Jokowi menegasikan itu bahwa dia tidak anti kritik dengan menyatakan di depan khalayak ramai, depan media juga pada saat ulang tahun Pers Nasional, yang menyatakan bahwa silakan kritik pemerintah sepedas apapun demi kemajuan demokrasi di negeri ini. Nah, itu suatu pernyataan Jokowi yang menegasikan bahwa pemerintahnya adalah tidak benar kalau dia anti kritik. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Jokowi ini juga mendapatkan pro kontra, karena ada yang mengatakan bahwa silakan Anda mengkritik dengan bebas pemerintah, silakan Anda mengkritik pemerintah dengan bebas, tetapi pemerintah tidak menjamin apakah Anda bebas ketika Anda telah mengkritik. Ini suatu cameo yang menakutkan, karena ada ekspresi masyarakat, pendapat masyarakat, opini banyak masyarakat banyak dituangkan melalui media online. Maka Undang-Undang ITE itu menjadi sebuah semacam pagar yang membatasi antara kebebasan masyarakat dengan kehendak pemerintah, dan di dalam pagar itu juga dialiri listrik demokrasi. Jadi sangat mengerikan sekali kalau memang ini bisa terjadi. Artinya kita tidak mengalami kemajuan dalam berdemokrasi kita, dimana kita sama ketahui bahwa reformasi 1998 itu menumbangkan otoritarianisme Pak Harto selama 32 tahun, agar supaya kita atau masyarakat Indonesia mendapatkan kebebasan berdemokrasi, kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Pendapat itu baik negatif ataupun positif, tetap pendapat, dan itu dijamin oleh undang-undang. Setelah kita terbebas dengan lengsernya Pak Harto dari kursi kekuasaannya, artinya kita memasuki dunia demokrasi. Mestinya seperti itu, asumsinya seperti itu. Ketika kita sudah masuk kepada demokrasi, kita jangan kembali ke belakang lagi. Kan tetapi kita kembali ke belakang itu justru diawali di pemerintahan Pak Jokowi dari periode pertama dan dilanjutkan pada periode saat ini. Dan ini suatu kemunduran yang cukup luar biasa kalau seandainya pemerintah kita memang benar-benar anti kritik. Sebagai warga masyarakat biasa yang sedikit banyak mengerti tentang demokrasi dan sedikit banyak mengerti tentang sistem
pemerintahan yang demokratis itu semestinya semua undang-undang yang telah dibangun terlebih dahulu untuk memberikan kebebasan kepada rakyatnya menyampaikan ekspresi di depan umum, berkumpul dan berpendapat, ini tetap menjadi acuan utama. Dan jangan peraturan-peraturan selanjutnya malah mengkebiri demokrasi itu sendiri dan menihilkan undang-undang yang telah diterbitkan sebelumnya, yang mana undang-undang yang sebelumnya itu tidak pernah dicabut sampai dengan hari ini, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kebebasan warga masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, untuk berkumpul dan berekspresi di depan umum. Dan kalaulah Undang-Undang Dasar 1945 itu dinihilkan oleh Undang-Undang ITE yang berada hierarkinya di bawah Undang-Undang Dasar, ini suatu kemunduran bernegara hukum kita. Semestinya undang-undang yang lebih tinggi itu tidak dinihilkan oleh undang-undang yang berada sebagai turunannya, seperti itu selayaknya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, apakah pemerintah kita yang disampaikan oleh Jokowi benar-benar ingin menerima atau mendapat masukan berupa kritik dari masyarakat di seluruh Indonesia? Kritik itu bukan berarti kritik yang hanya memuji, tapi juga kritik yang mungkin juga memaki, tapi makiannya memang benar-benar real di lapangan. Ini tetap dianggap sebagai suatu kebebasan berpendapat di muka umum. Kalaulah ada para buzzer yang melaporkan setiap omongan masyarakat di media online, itu seharusnya buzzernya yang perlu dididik. Buzzernya itu perlu diberikan penataran kembali bagaimana untuk melaporkan media-media sosial yang benar-benar melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak menyebut yang melanggar Undang-Undang ITE, karena Undang-Undang ITE ini jauh berada di bawah hierarki Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, baik pemerintah yang didukung oleh para pasukan buzzer yang invisible sebaiknya kembali merapatkan diri kepada pemerintah dan buzzer selalu menyatu untuk membuat suatu penataran yang equal, biar mendapat kesetaraan dalam menanggapi setiap komen-komen, setiap pendapat-pendapat yang tersebar di media sosial ini. Jadi tidak hanya sedikit-sedikit buzzer melapor, karena dari pengalaman yang sudah-sudah, ketika buzzer yang membackup pemerintah melapor, ini pihak aparat segera menindaklanjutinya karena tahu buzzer adalah pendukung pemerintah. Dan tentu tidak terjadi keadilan di sini ketika ada pihak yang lain melaporkan buzzer ataupun melaporkan aparat pemerintahan yang melakukan kesalahan, tidak segera ditindaklanjuti atau malah dibekukan laporannya. Nah, ini katanya equal before law, ini memang harus benar-benar diterapkan. Dan tetap semangat para pemirsa channel Terindah sekalian. Stay cool, stay healthy, and stay warm with your own family and with your community. Selamat menikmati hari-hari. Semoga tetap subscribe di channel Terindah ini, karena dengan channel-channel yang terindah ini Anda akan diberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.